Care group kalau buat saya itu seperti makanan yang kelihatannya tidak enak, tapi sesudah dimakan ternyata kok enak. Seperti rawon gitu ya. Rawon itu kan warnanya hitam, jadi kalau dilihat waduh sepertinya nggak enak, tapi sesudah dimakan wow kok suka dan mungkin menjadi makanan favorit kita semua juga gitu ya. Jadi Care group tuh juga seperti itu sih kalau saya lihat. Jadi seakan-akan kita tidak minat atau tidak memerlukannya atau nggak merasa itu sesuatu yang kita butuhkan, tapi sesudah kita masuk ke dalam, wow ternyata ini adalah sesuatu yang saya butuhkan, dan disitulah saya bisa bertumbuh di dalam tubuh Kristus ya, bersama saudara-saudara seiman yang lainnya juga. Kenapa saya ikut Care group? Karena Care group satu-satunya tempat yang kita bisa berkumpul dengan teman-teman seiman. Dan kenapa saya mau mengikuti Care group? Karena Care group di mana saat kita lemah, teman-teman kita saling mendukung kita, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Pertama sih saya nggak mau takut juga ikut atau ngapain gitu ya. Tapi sejak ikut saya ngerasa tiap minggu saya improve, learn more about God. So tahu sometimes kita ada question kenapa gini, tapi di Care group Ibu help kita banyak jelasin lebih mengenal Tuhan gitu. Iya. Dulu saya juga tidak begitu minat dengan ikutan Care group, tapi sesudah saya ikut Care group itu justru kalau kita nggak ikut sekali atau 2 kali tuh ada sesuatu yang missing. Jadi value dan benefit Care group itu semakin jelas semakin kita mengikutinya. Jadi Care group itu sesuatu yang bukan hanya di mana tempat kita saling didoakan dan bisa sharing, tapi juga kita bisa menganalisa diri kita sendiri dari kehidupan rohani kita ya, apa yang kita perlu, apa tujuan kita di dunia ini gitu sebagai pengikut Kristus. Khususnya dengan pelajaran-pelajaran yang kita diskusikan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang seringkali memberikan challenge ya kepada kita untuk berpikir kenapa kita begini atau begitu dan apa yang kita perlu rubah. Jadi bukan hanya saja kita mendapatkan sesuatu spiritually, tapi kita juga ditegur juga gitu untuk hal-hal yang kita perlu perbaiki dalam hidup ini. Dan di samping itu juga kita sangat senang gitu kalau kita lihat teman-teman saudara-saudara seiman kita juga ikut bertumbuh ya. Jadi pertumbuhannya bukan hanya kita sendiri, buat kita sendiri saja, tapi juga buat orang lain. Kalau kita melihat saudara yang lain bertumbuh, kita juga ikut senang. Aku ikut Care group karena kamu boleh belajar firman lebih tekun lagi, boleh sharing, banyak berkat. Kita seneng kalau sampai nggak ada karena sesuatu kita kehilangan. Jadi bisa sharing, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan juga. Keuntungan kita ikut Care group adalah yang perlu didukung dalam doa, kita bisa minta dukungan doa dalam lingkup yang kecil ini, saling mendoakan. Dan juga kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kalau kita di gereja kita kan cuma bisa mendengarkan satu pihak aja, si pendeta ngomong ke kita pengkhotbah dan kita cuma oh iya udah dasip, kita nggak bisa nanya ada apa, kita nggak bisa nanya setelah kebaktian selesai. Tapi kan kadang-kadang masing-masing sibuk, masing-masing juga mau ketemu teman, mau ini mau itu, banyak sekali urusannya. Tapi kalau di Care group itu ada waktunya kita saling membahas bersama, terus kita juga bisa sama-sama ditanya apa yang kamu rasakan dari pembacaan dan firman Tuhan yang dibahas ini, terus kita share apa pengalaman kita semuanya, jadi bisa saling menguatkan. I joined Care group because it keeps me in touch with everybody, so we are not isolated to ourselves. We have like a community, we could touch base with each other, especially during COVID. When we started during COVID, we were quarantined and lonely, so joining the Care group kind of gave us like a sense of community that we could touch base on each other and keep in touch with each other's daily life. Even we see each other at church, it's different compared to when we talk to each other during Care group. So that's why I joined Care group and that's why I continue going. Jadi untuk teman-teman yang belum ikut, saya himbau untuk mencoba
dan dapat ikut menikmati juga persekutuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum mengikuti care group bisa mencari teman. Selain kita ke gereja, kita juga perlu persekutuan yang kecil-kecil seperti ini. Teman-teman kalau ada yang mau ikut, coba aja ikut gitu. Ikut sharing, kalau yang belum ikut sharing, ayo join. Tuhan berkati. Ayo gabung ikut care group. Oke. Aku pokoknya nggak akan kalah. Nggak akan nyerah. Tinggal satu lagi. Ini tentang Natal. Dan ini jadi pembuktian kalau aku adalah... Aku punya 7 hari lagi buat cari dan dapetin 4 kata kerja dari setiap clue yang ada. Ini adalah clue utama yang Miss kasih sebagai panduannya. Mau tahu kenapa aku seneng banget dapat tantangan ini? Karena akhirnya... Ma! Kertas clue aku hilang! Aduh! Ini kan baju kesayangan Ziko! Jadi, kemarin Papa cuma bilang itu aja. Yang mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Aku lagi nyari tips. Semua jawabannya tentang apa yang akan terjadi sama diri kita dan orang lain. Aku heran. Kenapa sih gak ada yang peduli sama aku? Emangnya cuma tanaman itu aja yang bisa jadi pemenang cinta? Kita jarang ada waktu ya buat Cici. Maafin Papa sama Mamanya sih. Ingat ya Dek, sekecil apapun yang kita kasih buat orang lain, kita bisa kasih harapan loh buat mereka. Aku rasa ini jawaban yang semua kita butuhin. Hope, peace, joy, and love. Di kota Daud tempat mulia.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di Kebaktian Doa ICLA. Saya berharap semua sehat sentosa dan had a good Thanksgiving. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini dengan mengambil doa teduh. Amin. Nats panggilan ibadah malam hari ini diambil dari Nahum, pasal pertama ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mari kita teruskan ibadah kita malam hari ini dengan menaikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu
naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul dan beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau selalu mendengar seruan doa kami dan menjawab sesuai dengan rencana-Mu. Kami berdoa agar kami dapat terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Filemon yang hanya ada satu pasal. Kita akan baca dari ayat 8 sampai 19. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi, mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun baikku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan ku katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yakni dirimu sendiri. Kitab Filemon ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Filemon. Surat ini sangat pendek, tetapi ada hal-hal yang kita bisa belajar dari surat ini. Kitab Filemon menyebutkan seorang pria bernama Onesimus yang adalah seorang budak, dan Filemon adalah tuannya. Suatu hari Onesimus mencuri dari tuannya dan melarikan diri. Setelah itu, Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus yang membawanya kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus ingin mengirim Onesimus kembali ke tuannya. Jadi dia menulis surat ini. Dan dia memohon kepada Filemon untuk memaafkan dan menerima Onesimus. Apa yang kita bisa belajar dari surat ini adalah saling menerima di dalam Yesus Kristus. Di ayat 8, Rasul Paulus berkata, di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Berarti Rasul Paulus sebenarnya bisa memerintah Filemon untuk menerima dan mengampuni Onesimus.
Namun di ayat 9 Paulus berkata, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Dan ayat 10 Paulus melanjutkan dengan mengatakan, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Sebenarnya, Rasul Paulus bisa saja memerintah Filemon untuk melakukan hal yang benar. Tetapi Rasul Paulus rela melepaskan haknya. Dan demi seorang budak yang mencuri barang tuannya, Paulus berulang kali memohon kepada Filemon. Paulus tidak mau menggunakan hak istimewanya untuk memaksa Filemon. Ia berharap apa yang Filemon lakukan tidak dipaksakan, melainkan sukarela. Dan mengapa Filemon harus mengampuni Onesimus? Paulus memberikan dua alasan utama. Pertama, Injil membawa perubahan hidup. Kita semua tahu bahwa sulit bagi seseorang untuk berubah. Jika seseorang sudah mengembangkan karakter yang tidak bertanggung jawab sejak usia dini, suka berbohong, mengingkari janji, malas, ketika dia bertambah tua, sikapnya tetap demikian dan bahkan lebih sulit untuk berubah. Jadi kita sering mengatakan bahwa orang ini selalu seperti ini, dia tidak pernah berubah. Dan kita akan mengatakan tidak mungkin bagi orang seperti itu untuk berubah. Namun, Injil dapat mengubah hidup seseorang. Ada orang berpikir bahwa Injil hanyalah dogma agama, hanya mendengarkan khotbah dan mempelajarinya, dan tidak menganggapnya terlalu serius. Ada orang berpikir bahwa Injil adalah tentang pengetahuan. Semakin banyak firman Tuhan yang dapat kita hafalkan, semakin baik. Tetapi pengetahuan ini sama sekali tidak berpengaruh pada kehidupan kita. Tetapi kita sering mengabaikan bahwa Injil tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Karena Injil secara langsung mempengaruhi hidup kita, sikap kita. Oleh karena itu, seseorang yang benar-benar mengetahui dan menerima Injil akan mengalami perubahan dan pembaharuan hidup. Sama seperti Onesimus. Orang seperti apakah dia? Dia adalah seorang budak yang tidak bertanggung jawab. Dia mencuri dari tuannya, merugikan tuannya. Orang seperti itu adalah orang yang tidak memiliki kredibilitas dan tidak memiliki karakter yang baik. Umumnya, orang akan memandang rendah terhadap orang seperti Onesimus dan menolak mereka. Apalagi berpikir untuk menuntun orang seperti itu kembali kepada Tuhan. Namun, Paulus memberitakan Injil kepadanya dan menuntunnya untuk percaya kepada Tuhan. Di ayat 10, Paulus bahkan menyebut dia adalah anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Mungkin kita akan berpikir, walaupun orang seperti itu percaya kepada Tuhan, apakah benar-benar dia akan bertobat? Apakah benar-benar kehidupannya akan berubah? Ayat 11, Paulus mengatakan kepada Filemon, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Orang yang tadinya tidak berguna bisa menjadi orang yang berguna. Seorang yang mencuri dapat menjadi seorang yang memberikan hidupnya untuk Injil. Orang yang dahulunya hanya mementingkan dirinya sendiri, bisa menjadi orang yang mengorbankan dirinya sendiri. Orang yang sebelumnya tidak mau meminta maaf, bisa menjadi seorang yang mau bertobat dan berduka atas dosanya. Ketika seseorang mengenal Yesus dan dilahirkan kembali, dia menjadi ciptaan baru. Tidak seorang pun dapat mengubah orang lain. Hanya Tuhan dapat mengubah orang. Dan Injil dapat mengubah orang. Bahkan orang yang menurut kita paling kecil kemungkinannya untuk berubah. Paling kecil kemungkinannya untuk bertobat. Namun Tuhan saja yang dapat mengubah hidup mereka. Dan membuat mereka berguna bagi Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara, apakah kita percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah? Tuhan bisa menyelamatkan semua yang percaya. Tuhan dapat mengubah semua yang percaya. Saya yakin kita semua pasti mengenal seseorang yang berperilaku buruk atau seseorang yang telah melakukan kejahatan yang merugikan kita atau orang lain.
Apakah kita bersedia memberitakan Injil kepada orang-orang seperti itu? Apakah kita mau berdoa bagi orang seperti itu? Apakah kita percaya bahwa Yesus dapat mengubah orang dan Injil dapat membuat orang seperti itu bertobat? Marilah kita belajar berdoa bagi orang-orang ini dan menginjili mereka. Injil tidak hanya dapat membawa perubahan dalam kehidupan, tetapi juga perubahan status. Status sosial Onesimus adalah seorang budak, lapisan bawah masyarakat. Saat itu, budak adalah milik tuannya. Apa yang memungkinkan budak memiliki status yang sama dengan tuannya? Yaitu Injil Yesus Kristus. Meskipun Onesimus melarikan diri karena dia mencuri milik tuannya, namun setelah kejadian ini, dia mengenal Tuhan Yesus. Sejak itu hidupnya berubah dan statusnya juga berubah. Di ayat 16, Rasul Paulus mengatakan, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu saudara yang kekasih. Di dalam Yesus Kristus, status kita semuanya sama. Kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk menerima satu sama lain sebagai keluarga kita di dalam Kristus. Walaupun orang tersebut mungkin telah melakukan hal yang menyakiti kita dan menyebabkan kerugian bagi kita. Atau mungkin status sosial orang tersebut lebih rendah dari kita. Tetapi surat Filemon ini mengajarkan kita untuk menerima saudara kita di dalam Tuhan dan memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Dalam kitab Filemon, kita membaca bahwa Rasul Paulus ingin mengirim Onesimus kembali kepada tuannya untuk menghadapi hukuman tuannya. Paulus bertindak sebagai perantara antara Filemon dan Onesimus, meminta mereka untuk berdamai dan menerima satu sama lain. Dalam ayat 18 dan 19, Paulus bahkan berkata, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan ku katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Paulus bahkan bersedia membayar untuk Onesimus untuk semua hutangnya kepada Filemon. Maka tidak ada alasan lagi untuk Filemon tidak mengampuni dan menerima Onesimus. Martin Luther pernah berkata, kita semua adalah Onesimus. Apa maksudnya? Onesimus adalah seorang budak, dan kita adalah budak kepada dosa sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Onesimus berdosa dan dihukum karena mencuri dari tuannya. Dan kita juga berdosa terhadap Tuhan. Dan upah dosa adalah maut. Onesimus dilahirkan kembali melalui Injil. Begitu juga dengan kita. Rasul Paulus menjadi perantara bagi Onesimus supaya tuannya Filemon mengampuni dan menerima dia. Dan Yesus Kristus juga menjadi perantara bagi kita supaya kita dapat berdamai dengan Tuhan. Rasul Paulus bersedia menanggung hutang Onesimus. Dan demikian juga Yesus Kristus menanggung segala hutang dosa kita. Tuhan mengampuni dan menerima kita di dalam Kristus. Dan kita harus belajar untuk saling menerima di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, apakah ada seseorang yang kita belum mengampuni dan menerima? Mungkin orang ini adalah anggota keluarga kita, saudara atau teman kita. Mereka pernah memperlakukan kita dengan buruk dan merugikan kita. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengampuni dan menerima. Marilah kita berdoa untuk diri kita sendiri dan untuk satu sama lain. Kita percaya bahwa Injil dapat mengubah kita sehingga kita bersedia untuk menerima dan mengampuni orang lain. Dan orang yang bermusuhan dapat berdamai kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang selalu menerangi kami, menegur kami, dan mengajar kami untuk saling mengampuni dan menerima, sehingga kami dapat hidup dalam damai dan menghidupi kasih-Mu di dalam relasi kami dengan sesama. Bantu kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapak Ibu Saudara, sungguh bersyukur kita sudah sampai pada akhir November. Dan kita bersyukur kita akan memasuki pada bulan Desember ini, di bulan yang terakhir pada tahun ini. Bukankah Saudara ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita di dalam sepanjang kehidupan kita? Mari Saudara kita menghitung berkat Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, dalam keluarga, dalam kehidupan yang telah Tuhan berikan begitu banyak anugerahnya kepada kita. Dan mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari saudara kita bersyukur kepadanya. Tuhan, kami memuji-Mu dan memuliakan-Mu. Sungguh ya Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami dan setiap jemaat-Mu dan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, hari demi hari Engkau boleh memelihara kami, dan kami bersyukur sudah sampai pada akhir bulan November, dan kami akan memasuki bulan Desember, di mana kami nanti juga akan menyambut akan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur ya Tuhan, dalam sepanjang kehidupan kami menyertai bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, yang selalu menyertai kami di dalam segala kesulitan dan pergumulan kami. Engkau ada dan hadir.
Tuhan, kami bersyukur juga ada Engkau ada dan di dalam setiap keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada pergumulan, kami tahu Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang tahu segala sesuatu, dan kami mau percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mau mendukung berdoa bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang tidak enak badan, dan juga kita juga mau berdoa saudara untuk kesehatan jemaat, saudara di tengah musim dingin ini yang semakin dingin, dan kita mau berdoa Tuhan boleh menolong, memberikan kesehatan yang baik setiap pada jemaat, dan juga kita mau berdoa bagi para lansia, Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesehatan yang baik di tengah musim ini. Kita doakan akan dua hal ini saudara, mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau mengingat jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, yang sedang ada sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kami berdoa Engkau boleh menolong, campur tangan menjamah mereka ya Tuhan. Di tengah sakit penyakit ini ya Tuhan, Engkau boleh menolong, memulihkan mereka ya Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk setiap obat-obatan yang dimakan juga boleh menolong memulihkan sakit tubuhnya. Berdoa juga untuk dokter, mungkin jika ada, boleh mengambil tindakan yang tepat bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bagi setiap jemaat-Mu, untuk setiap kami semua, dan keluarga kami di tengah cuaca dingin. Kami mau berdoa agar Engkau boleh menolong, melindungi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, diberikan kesehatan yang baik. Engkau boleh menolong, campur tangan, dan melindungi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan keadaan kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang boleh menolong, campur tangan. Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk setiap pekerjaan jemaat di tengah kesibukannya setelah Thanksgiving dan juga Natal. Mungkin ada yang bekerja semakin sibuk, kita doakan Tuhan boleh menolong, memberkati pekerjaan jemaat, dan mereka terus dikuatkan, diberikan perlindungan yang baik. Bapak Ibu, itu juga mau berdoa bagi setiap anak-anak yang ada di gereja kita, remaja, dan juga pemuda, yang mungkin mereka yang sedang studi, sedang college, sedang di university. Kita doakan saudara bagi mereka yang dalam masa-masa studi ini, Tuhan boleh memberkati mereka di dalam segala persiapan mereka, di dalam studi mereka. Tuhan boleh melindungi mereka, diberikan teman-teman yang baik juga, pergaulan yang baik, dan juga mereka tetap setia datang ke gereja kepada Tuhan. Saudara, kita doakan juga untuk para orang tua yang betul didoakan. Kita doakan bagi para orang tua diberikan hikmat untuk mendidik anak. Terlebih lagi, saudara, mendidik anak di dalam hal kerohanian yang mungkin begitu sulit. Kita doakan agar Tuhan boleh memberikan hikmat bagi para orang tua. Mari saudara kita doakan akan ketiga hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk pekerjaan setiap jemaat-Mu, dan kami mau berdoa di tengah kesibukan setelah Thanksgiving dan juga menjelang Natal. Tuhan, Kau boleh menolong mereka, setiap jemaat-Mu diberikan kekuatan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan Kau boleh memberkati, diberikan kelancaran untuk setiap pekerjaan kemanapun mereka pergi. Engkau sendiri yang boleh beserta, campur tangan, dan menyertai. Tuhan, kami mau ingat juga untuk setiap anak-anak, untuk anak-anak remaja dan juga pemuda. Dan kami bersyukur mereka ada di gereja kami, dan kami mau berdoa untuk mereka ya Tuhan di dalam masa studi mereka. Kau boleh sendiri yang menolong mereka di dalam masa studi ini, sehingga mereka ya Tuhan boleh bertumbuh dengan baik. Mereka mempunyai pergaulan baik juga di dalam masa-masa ini, dan Kau boleh memberkati di dalam masa-masa studi mereka, sehingga mereka boleh berhasil juga. Tuhan, terlebih juga kami mau mengingat bagi para orang tua di dalam mereka mendidik anak-anak mereka. Tuhan, kami mau serahkan bagi mereka, para orang tua diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mereka bertutur kata, di dalam mereka bersikap, dan kami mau berdoa khususnya bagi orang tua dapat memberikan teladan iman yang baik kepada anak-anak, sehingga keluarga mereka sejak dari masa kecilnya, mereka boleh percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami sungguh bersyukur. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dukung untuk pelayanan gereja, doakan untuk saya yang akan melayani pada minggu ini, doakan juga untuk penginjil Sarah yang akan melayani kebaktian bahasa Inggris, dan juga ada guru sekolah minggu. Terus doakan saudara untuk kebaktian yang ada
Doakan untuk setiap kebaktian dari kebaktian Inggris, Indonesia, Sunday School, yang juga yang online. Tuhan boleh memberkati setiap jemaatnya dan kita semua boleh bertumbuh semakin mengasihi Tuhan. Saudara, tidak lupa kita mau doakan terus untuk pengurus, untuk hamba Tuhan, untuk tim kerja di dalam mereka, pelayanan mereka, kesehatan mereka di dalam melayani. Tuhan sendiri yang boleh memberkati mereka, agar mereka terus mencintai Tuhan, hidup mereka boleh menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk hamba-Mu, juga penginjil Sarah, dan juga guru-guru sekolah minggu di dalam segala persiapan firman Tuhan. Kau sendiri yang boleh menolong, campur tangan ya Tuhan. Kau boleh memberkati dalam persiapan hamba-Mu ya Tuhan, dalam firman Tuhan, agar sungguh firman-Mu itu boleh mengubah hati mereka, dan juga khususnya bagi jemaat-Mu, boleh ada transformasi dari firman-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk setiap kebaktian yang ada, kebaktian Indonesia, kebaktian Inggris, yang online, dan juga di dalam Sunday School. Kau boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang setiap minggu hadir. Berikan antusias untuk mereka terus mau datang ke rumah Tuhan, memiliki persekutuan yang hangat satu dengan yang lain, dan mereka Tuhan terus bertumbuh di dalam iman. Kau berkati ya Tuhan, dan kami mau juga menyerahkan untuk setiap pengurus, untuk hamba Tuhan, untuk dari tim kerja. Kami mau berdoa boleh memberkati dalam setiap kesehatian hati mereka di dalam melayani, kesetiaan. Kau terus boleh memperhatikan kerohanian mereka juga ya Tuhan, agar mereka terus bertumbuh di dalam Engkau dan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dan dimanapun Tuhan tempatkan, mereka boleh sekali lagi menjadi berkat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita terus mendukung untuk persiapan pelayanan khususnya pada bulan Desember ini. Saudara, ada dua hal. Yang pertama, saudara, ada praise and worship yang akan diadakan pada minggu kedua. Dan saudara, ini adalah anak-anak dari English Service yang akan melayani. Doakan dalam segala persiapannya. Doakan juga untuk perayaan hari Natal, saudara, pada tanggal 25 Desember nanti. Kita doakan agar sungguh boleh berjalan dengan baik semuanya. Doakan untuk setiap pembicara, doakan untuk panitia, doakan mereka yang melayani dalam segala persiapan selama sebulan ini. Kita doakan Tuhan boleh menolong dan memberkati juga jemaat yang hadir. Mari kita doakan. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan pada bulan Desember di tengah kesibukan yang ada. Engkau juga boleh memberkati setiap jemaat-Mu. Kami mau berdoa untuk praise and worship yang akan diadakan pada minggu kedua Desember. Engkau sendiri yang boleh memberkati, khusus bagi mereka dari English Service yang akan melayani di dalam segala persiapan mereka. Engkau yang boleh menolong campur tangan ya Tuhan. Berdoa untuk setiap pembicara, setiap panitia. Engkau sendiri yang boleh menolong mereka dalam segala persiapan yang harus mereka lakukan, hal-hal detail yang harus mereka lakukan. Engkau boleh menolong campur tangan. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk pada hari Natal nanti. Kami mau berdoa, Engkau boleh sendiri yang boleh memberkati di dalam kebaktian, di dalam perayaan pada hari Natal, dan sehingga ya Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kami mau serahkan untuk pelayanan gereja ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk Amerika. Dan pada saat ini, saudara, dalam beberapa hari ini ada cuaca yang tidak baik. Saudara, ada severe storm, saudara, yang di daerah Southern US. Khusus mungkin di daerah Mississippi, Jackson, Louisiana, Arkansas, ya mungkin daerah-daerah Southern ini, saudara, kita doakan adanya agar sungguh cuaca boleh baik. Ya, saudara, ada tornado, ada badai, ada banjir yang terjadi, saudara. Dan juga, saudara, setelah saya melihat berita juga ada korban yang meninggal, saudara, akibat tornado yang terjadi. Mungkin ada rumah-rumah juga yang sudah hancur, rumah-rumah yang sudah banyak terkena impact-nya akibatnya badai tornado ini, saudara. Kita doakan Tuhan boleh melindungi umat-Nya dan cuaca boleh pulih kembali. Kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk Amerika ke dalam tangan-Mu, dan kami mau berdoa untuk daerah Southern US yang pada saat ini terkena dampak dari adanya badai, adanya storm, tornado, banjir. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan, Kau boleh melindungi setiap umat-Mu, rakyat yang berada di sana, Tuhan. Kau boleh melindungi mereka di tengah cuaca yang tidak baik ini. Kau sendiri boleh beserta ya Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi mereka yang
meninggal, Engkau sendiri boleh menghibur bagi keluarga korban ya Tuhan. Engkau melindungi bagi semua daerah-daerah sana ya Tuhan. Engkau sendiri boleh turut campur tangan sehingga cuaca boleh pulih kembali. Kami mau serahkan untuk pemerintah juga ya Tuhan, yang bekerja pada saat ini. Engkau yang boleh memberikan kekuatan dan keselamatan bagi mereka juga. Kami mau serahkan semua, khususnya bagi Sultan Amerika di US, ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk China. Saudara, kalau melihat berita pada saat ini terjadi protes di beberapa daerah cukup besar di China, saudara. Saudara tahu mungkin karena adanya beberapa orang, karena adanya Zero COVID policy yang ada di China, juga ada beberapa orang yang meninggal karena satu gedung itu kebakaran dan mereka tidak bisa keluar, dan sehingga menyebabkan protes-protes terjadi di beberapa tempat dan juga beberapa negara yang akhirnya protes juga, saudara. Kita doakan agar Tuhan boleh campur tangan di dalam situasi seperti ini, kiranya situasi juga segera aman terkendali. Saudara, kita juga mau berdoa bagi orang-orang Kristen yang berada di China, di mana saudara mereka sulit sekali untuk beribadah ya. Gereja-gereja itu terkadang sering sekali ditutup oleh pemerintah, dan hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat itu sering sekali ditangkap oleh pemerintah. Saudara, begitu sulit bagi mereka untuk mengenal Tuhan, bahkan untuk mau beribadah setiap minggunya. Saudara, doakan agar banyak mereka boleh mengenalkan Tuhan, dan mereka di tengah kesulitan ini mereka boleh bertumbuh, dan mereka boleh, banyak orang bisa percaya kepada Tuhan dan iman mereka semakin diteguhkan. Doakan China ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk China ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa bagi saat ini, kondisi saat ini yang tidak begitu kondusif, di mana terjadi beberapa banyak protes di beberapa tempat. Kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh menolong, campur tangan situasi ini ya Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Engkau sendiri yang boleh campur tangan dan berdaulat di tengah situasi ini. Dan kami mau berdoa bagi juga mereka yang keluarga yang berduka akibat akan hal ini. Mungkin mereka yang begitu kesal dan akan ada banyak hal yang terjadi pada saat ini. Engkau sendiri yang boleh menjamah, menolong, menghibur mereka dan menyertai di tengah situasi yang tidak ideal ini. Tuhan, kami mau ingat juga bagi orang-orang Kristen yang berada di China, di mana mungkin mereka begitu kesulitan sekali untuk beribadah, kesulitan untuk berkumpul sebagai saudara seiman. Tuhan, kami mau berdoa Kau boleh memberkati mereka di tengah kesulitan yang ada, Kau boleh memberikan pertumbuhan bagi mereka, dan juga banyak orang-orang boleh mengenalkan Tuhan, dan iman mereka boleh semakin dikuatkan, bertumbuh, dan banyak orang ya Tuhan boleh mengenal Kristus oleh karena kasih-Mu yang begitu besar bagi orang-orang yang berada di China. Kau boleh memberkati negara ini, khususnya bagi orang-orang Kristen juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita, mungkin kesehatan, pekerjaan, keluarga, atau mungkin saudara ada hal-hal lain yang kita ada pergumulan dalam diri kita, mari kita bawa semua kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah Immanuel, Engkau yang beserta menyertai kami, dan Engkau tidak pernah mereka-rekakan hal-hal yang jahat kepada kami, namun Engkau mereka-rekakan hal yang baik bagi kami, dan mempunyai rancangan indah bagi kami. Kami mau percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memasuki bagian akhir dari kebaktian doa malam hari ini. Mari sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian yang terakhir, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Baik Bapak Ibu Saudara, buklet Natal telah dibagikan kepada Bapak Ibu melalui grup WhatsApp ICLA. Saudara dapat pakai ini untuk kita dapat merenungkan dan mempersiapkan kita di dalam menjelang hari Natal, Saudara. Ada 4 Advent, Saudara dapat membacanya untuk menolong kita semua dan memberikan pertumbuhan rohani bagi kita. Saudara pakai fasilitas yang ada untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saudara juga pada minggu ini dan juga minggu depan, saudara kita sudah bisa saudara mengorder, memesan untuk bunga poinsettia, saudara, untuk memperindah ruang kebaktian. Saudara dapat order $10 per pot. Saudara dapat menghubungi Ibu Sandy di lobi gereja pada minggu ini. Baik saudara, hanya sedikit demikian. Baik saudara, demikian warta. Selamat malam, Tuhan boleh memberkati waktu istirahat kita.